Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar bisa kelihatan sama kaknya, biar jangan membelakangi kaknya. Ada di sana saya. Bisa dilihat kita. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Lurah Kota Mataram, yang saya hormati Bapak Lurah Mandalika, yang saya hormati seluruh staf kelurahan Mandalika, yang saya hormati para tamu undangan, ibu-ibu, bapak-bapak, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemuliaan orang tua, itulah tema ceramah saya hari ini. Ibu peluk erat diriku, beriku semangat untuk menjalani hidup. Ku ingin hebat seperti dirimu, ajariku menjadi sepertimu. Hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa tahun lalu ada seorang syekh dari Arab sana. Beliau dalam ceramahnya menceritakan ada seorang anak muda yang membawa ibu kandungnya berobat ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, anak muda tersebut bawalah ibunya ke dalam ruangan dokter. Kebetulan dokternya perempuan. Kata Bu Dokter, silahkan duduk Pak, silahkan duduk Bu. Anaknya duduk, tapi ibunya tidak mau duduk. Seluruh yang ada di meja dokter, pena dicampakkan, buku dipelantingkan, semua diserakkan. Alas meja dirobek-robek, anaknya digigit, jilbabnya ditanggalkan. Anaknya pun pakaikan jilbabnya terus. Anaknya digigit. Bu Dokter heran dan bertanya, wahai anak muda, ini siapa? Kata anak muda, ini adalah ibu kandungku Bu Dokter. Ini ibu kandungku. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak aku dilahirkan sampai hari ini. Kok bisa engkau ada? Gimana ceritanya? Ya kakek saya dulu Bu Dokter nikahkan ibu saya dengan seorang laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Saya lahir ke dunia, dia tinggalkan saya beserta ibu saya. Sejak kapan kamu rawat ibumu? Sejak kecil Bu Dokter. Mau mandi saya mandikan, siang, malam, pagi dan petang saya sibuk mengurus ibu saya, termasuk membawa dia hari ini kepada engkau wahai Bu Dokter. Jadi ibumu gila? Ya, ibu saya gila, kata Bu Dokter. Bagaimana mungkin engkau merawatnya sebegitu hebat, nak? Sebegitu luar biasa. Sementara ibumu gila, sampai kapanpun dia tidak akan pernah tahu bahwa engkau anaknya. Kata anak muda tersebut, Bu Dokter, ibu saya tidak akan pernah kenal, tidak akan pernah tahu siapa saya Bu Dokter. Tapi Allah tahu bahwa saya anaknya. Allah tahu bahwa saya anaknya dan saya wajib berbakti kepadanya. Itu bukan perintah dokter, bukan perintah ulama, bukan perintah ustaz, bukan perintah rasul, tapi mutlak perintah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Mutlak
itu perintah Allah. Dokter tundukkan kepala serta meneteskan air mata. Kata Bu Dokter, sudah banyak nasihat yang masuk di telinga saya, nak. Sudah banyak kiai, sudah banyak ustaz, ulama yang menyampaikan nasihat begitu lantang, nak. Tapi belum pernah masuk ke batinku. Tapi ketika engkau jawab dengan jawaban yang sungguh penuh dengan hikmah, masuk ke batinku, meneteslah air mata Bu Dokter hadir. Ibunya gila, tapi penuh bakti kepada ibunya. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu kita mungkin tidak gila hadirin. Ibu kita tidak gila, tapi kadang-kadang mungkin ngomong berulang-ulang kepada kita. Dia akan bertanya terus, nak, engkau sehat nak? Nak, bagaimana keadaan ekonomimu nak? Bagaimana rumah tanggamu nak? Bagaimana keadaan cucuku nak? Dia akan nyinyir dalam pertanyaan itu hadirin, dan dia tidak akan pernah bosan menanyakan keadaan kita. Tapi kadang-kadang anak yang sudah mulai mewah ekonominya, sudah mulai meningkat prestasi statusnya di kantornya, di tempat kerjanya, menengok orang tua jarang, melihat, memperhatikan, memeluk tubuhnya yang sudah mulai rapuh, tangannya yang sudah mulai berkeriput, tapi sulit kita sentuh hadirin. Kita ada di dunia ini bukan karena pejabat, bukan karena ustaz, tapi berkat perjuangan seorang ibu yang tegar di tengah bergang, di tengah kesakitannya. Satu langkah kaki di akhirat, satu langkah di dunia. Perjuangan kerasan keringat cucuran darah, yang penting kita lahir ke dunia. Kalau seandainya Bu Dokter bertanya kepada ibu kita di saat kita dekat, Bu Dokter tanya, Bu, kalau seandainya ibu selamat, anak ibu mati Bu, tapi kalau anak ibu selamat, ibu mati. Seorang ibu yang mulia yang kita cintai itu pasti dia jawab, biar saya mati Bu Dokter, yang penting anak saya selamat. Biarlah saya tidak makan, yang penting anak saya kenyang Bu Dokter. Biarlah saya tidak pakai baju baru, yang penting anak saya pakai baju baru. Biarlah hidup banting tulang, peras keringat siang malam pagi dan petang, tidur tak nyenyak, istirahat tak nyaman, yang penting anak saya sekolah, yang penting anak saya pendidikan, biar dia tidak malu dicemoohkan oleh kawannya. Tapi hari ini kita sudah berpendidikan, hari ini kita sudah tegar, sudah berdiri di tempat injak kita sendiri. Lupakah kita di tetesan keringatnya sampai hari ini? Selagi ayah dan ibu kita masih ada, buatlah mereka bahagia, jangan buat mereka menangis karena kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ini 4 harapan orang tua di hadapan Allah kepada anaknya. Dulu seorang ibu mandikan kita tak cukup 1 tahun, 5 tahun orang tua mandikan kita hadirin mungkin lebih, 7 sampai 10 tahun. Tangan mereka yang menyentuh dengan penuh kasih sayang dan kelembutan itu mandikan kita sampai bersih. 1 kali diharapkan, tolong mandikan ibu nak, tolong mandikan ibu nak untuk yang terakhir nak. Ketika badan ibu terbaring kaku, tangan tidak berdaya, hati pun sudah mati nak, mulut sudah terkunci, tangan engkau yang akan menyentuh ibu nak. Setelah selesai pemandian itu, engkau yang akan memakaikan kain kafan ayah, kain kafan ibu nak, karena pakaianmu dulu pernah ayah pakaikan, pernah ibu pakaikan sampai 7 tahun nak. 1 kali nak tolong pakaikan pakaian terakhir ayah, ketika ayah sudah diam 1000 bahasa nak. Ayah tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa melangkah, tangan tidak bisa diayunkan, lidah sudah membisu nak, otak tidak berfungsi, hati pun sudah dikunci mati Allah. Engkau yang akan memakaikan pakaian itu nak. Yang ketiga kata ayah, engkau sudah sekolah, engkau sudah dipanggil sarjana nak. Engkau dihormati dimanapun engkau datang nak. Tapi kehormatan itu tolong berikan segelintir untuk ibu nak. Engkau yang menjadi imam dalam sholat jenazah ayah, dalam sholat jenazah ibu nak. Itulah yang ditunggu oleh orang tua hadirin. Yang terakhir, tangan ibu nak yang lembut itu dulu dipangkuan kehangatan kasih sayang seorang ibu. Kau tidur dengan nyenyak dulu nak, tak bisa kau tidur dalam keadaan berbaring. Ibu, biarlah ibu tidur dalam keadaan duduk nak, biarlah ibu tidur dalam keadaan berdiri. Yang penting kau tidur di
menyiapkan yang lahat itu nak. Itulah harapan orang tua hadirin. Jangan sampai sunyi di tengah keramaian. Anak banyak, cucu menantu banyak, tetapi ketika meregang di tengah sakaratul maut, semuanya hanya mengeluarkan tangis. Terisak, tidak ada satupun yang mampu mengucapkan La ilaha illallah. Hanya ini yang dapat Anggun sampaikan. Kurang lebihnya Anggun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sungguh luar biasa ya. Mantap ya. Lihat ibu-ibu semua pada nangis. Aduh, Bida minta anduknya. Udah gak kuat ibu-ibu ini. Luar biasa ya, cocok sekali. Adik, terima kasih banyak. Sedikit tidaknya sudah membuat kita terbuka hatinya. Rasanya saat ini langsung ke kuburan orang tua hari ini ya. Ibu sayang, bagi yang punya ibu silahkan nanti ya. Mungkin semakin sering bersilaturahmi. Kalau tiap almarhum bapak ibu sudah di tempat yang indah. Jadi dia kalau masalah keluarga ibu terutama ya luar biasa. Terima kasih banyak ya kan. Ya. Selanjutnya kali ini mungkin kita akan mohon izin Pak Lurah untuk selanjutnya Al-Mukarram Tuan Guru, silakan. Saya sudah tidak berkata apa-apa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salam saya maklumi kita banyak telah berbuat mungkin menyakiti hati orang tua kita, termasuk saya juga. Saya ulang supaya kita doa salam kita ingat orang tua apa yang disampaikan tadi. Pangeran tiang peluru yang banyak berjuang kita dilahirkan satu langkah menuju akhirat, satu langkah ada di dunia. Beliau sampaikan tadi antara hidup dan mati. Yang banyak tahu tentang ibu yang melahirkan adalah bidan ibu ragil. Menghafal betul bagaimana keluhan desas-desis seorang ibu yang melahirkan. Saya yang hadir ketika melahirkan istri tak mampu, saya bisa menahan sakitnya. Tetapi ada saja cara kita membentak istri. Allahu Akbar. Padahal itu antara hidup dan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, hadratul mukarramin, sahibul fadilah yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan. Sanad Bapak Lurah Mandalika, lalu Heru sarjana hukum yang kami muliakan. Yang kami muliakan juga Bapak Kepala Lingkungan, ibu-ibu kader, ibu bidan, singkatnya hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Bersyukur kita dengan mengucap kalimat tahmid alhamdulillah. Mulai kita ucap suara ini. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalud du'a alhamdulillah. Mengucap alhamdulillah adalah seafdal doa kita membaca alhamdulillah. Karena kita bisa dipertemukan oleh Allah pada pagi hari ini menuju ridha Allah, kita sambung silaturahim baik dengan pimpinan dan juga